Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada malam hari ini, malam ketiga di bulan Ramadan 1441 Hijriah, kita kembali dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan insya Allah malam hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah salat tarawih serta salat witir dari rumah kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat bering salam tentunya kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan kultum malam hari ini, insyaallah kami akan menyampaikan tema yaitu tentang karakteristik orang yang bertakwa. Sekali lagi, tema kita malam hari ini adalah karakteristik orang yang bertakwa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang esensi dari ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, membentuk pribadi yang bertakwa. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita tahu secara umum definisi takwa adalah menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Namun takwa tersebut apakah hanya cukup ketika kita beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu misalnya, melaksanakan puasa Ramadan setiap tahunnya? Tentu takwa tidak hanya dalam sisi ibadah, tapi takwa itu dalam segala sendi kehidupan kita. Atau secara umum takwa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu takwa dalam ibadah, yang kedua takwa dalam akidah, dan yang ketiga takwa dalam bermuamalah. Di antara yang paling penting dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu takwa dalam sisi akidah, yang mana akidah adalah satu-satunya ajaran yang tidak bisa ditolerir dengan apapun. Akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus senantiasa dimurnikan dari segala macam khurafat, tahayul, ataupun sesuatu yang mistis serta hal-hal yang mencampurinya. Oleh karena itu, akidah adalah sesuatu yang mutlak bagi seorang muslim, bagi orang yang beriman. Ketika dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada sekutu baginya. Kemudian takwa dalam sisi ibadah, sebagaimana yang setiap hari kita laksanakan, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Salat 5 waktu adalah sesuatu yang wajib yang harus dikerjakan bagi seorang muslim. Demikian juga dengan ibadah-ibadah lain yang menyertainya. Namun dalam kesempatan kultum tarawih malam hari ini, saya ingin mendetailkan terkait dengan takwa dalam bermuamalah. Yang mana takwa dalam bermuamalah juga sangat penting bagi seorang muslim. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, tepatnya ayat 133 sampai 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun.
Di dalam 3 ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala secara gamblang menjelaskan tentang takwa dalam sisi bermuamalah, hubungan interaksi kita dengan orang lain. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan untuk mendapatkan surga arduas samawati wal ard, yang luasnya surga itu setara dengan luasnya langit dan bumi. Dan surga itu, kata Allah, wa'iddat lil muttaqin, hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana karakteristik orang yang bertakwa dalam sisi muamalah? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya, ayat 134. Allah sampaikan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, baik dalam keadaan susah maupun duka, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dia senantiasa istiqomah untuk berinfak. Ketika dia lapang, mungkin bisa berinfak dengan sesuatu yang lebih banyak atau yang lebih berharga. Namun ketika dia dalam keadaan sempit, dia pun tetap istiqomah untuk berinfak sesuai dengan kemampuannya. Itulah karakteristik orang yang bertakwa. Oleh karena itu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, berinfak, bersedekah tidak hanya ketika kita sedang dalam keadaan lapang, tidak hanya ketika kita sedang dalam keadaan banyak harta. Apalagi terkait dengan sedekah, apapun bisa kita sedekahkan. Kalau tidak memiliki harta, tenaga bisa kita sedekahkan. Kalau kita tidak sanggup tenaga, maka minimal kita senyum di hadapan saudara kita, itu juga bagian dari sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di tengah jalan, itu juga bagian dari sedekah. Intinya, sedekah itu sangat luas macamnya. Oleh karena itu, jangan terpaku kita bersedekah hanya dengan harta saja, bisa dengan sesuatu yang lainnya. Oleh karena itu, dalam keadaan sempit ataupun lapang, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan banyak harta ataupun sedikit harta, apalagi di kondisi kita saat ini, yang mana banyak ya di antara kita kemudian harus stay at home, harus diam diri di rumah, dan kemudian juga berimbas kepada finansial keluarga kita. Namun insya Allah, apapun bisa kita sedekahkan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian karakteristik yang kedua yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu mampu menahan amarah. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hal yang mudah tapi susah untuk dilaksanakan. Menahan amarah, menahan emosi ketika kita sedang marah, itu terkadang susah untuk kita kendalikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadisnya bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dijelaskan bahwasanya apabila kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Apabila kamu dalam keadaan duduk masih juga marah, maka berbaringlah. Jawab Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ini yang disampaikan oleh Rasulullah bisa dipraktekkan di suatu saat ketika kita sedang marah. Jadi ketika bapak atau ibu ya, ketika sedang marah dalam keadaan berdiri, cobalah duduk. Ketika sudah duduk masih marah-marah, masih ngomel-ngomel misalnya, maka berbaringlah. Ya, insya Allah akan meminimalisir emosi kita. Ya, masa ketika kita sedang berbaring masih marah-marah, ya mungkin diketawain sama orang yang dimarahi. Nah, Ustadz, bagaimana ketika kita sudah berdiri, kemudian sambil duduk masih marah, berbaring juga masih marah? Maka di dalam hadis riwayat yang lain dijelaskan dari Atiyah Ibnu Sa'id bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu perbuatan setan, dan setan itu terbuat dari api. Maka ketika kamu marah, berwudulah, karena air itu bisa memadamkan api.
Oleh karena itu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala kita marah, tatkala emosi kita meluap-luap, maka coba praktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Ketika sedang berdiri, duduklah. Ketika sudah duduk kemudian masih marah, berbaringlah. Kalau masih juga marah ketika berbaring, maka ambillah air wudhu. Kemudian dilanjutkan mungkin dengan salat sunnah 2 rakaat, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah marah itu akan segera mereda, bahkan hilang. Kemudian karakteristik yang ketiga yang Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 134 tadi, yaitu wal'afina 'anin nas, yaitu mau memaafkan kesalahan orang lain. Inilah yang agak berat ketika seseorang pernah menzalimi kita, ketika seseorang pernah menyakiti kita, ketika seseorang pernah menganiaya kita, maka pasti kita timbul rasa benci, bahkan rasa dendam kepadanya. Namun jemaat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika kita membenci seseorang, bagaimana kita marah kepada seseorang, ketika seorang menganiaya diri kita, namun kita mau memaafkan kesalahan orang tersebut dengan bermaksud memberikan kesempatan agar dia bisa bertobat kepada Allah dan bisa memperbaiki dirinya, tentu ini yang lebih utama. Oleh karena itu tidak mudah menahan amarah ketika sedang meluap-luap, memaafkan seseorang yang pernah menganiaya kita, yang pernah menyakiti kita. Maka inilah bagian dari karakteristik, ciri-ciri orang yang bertakwa dalam bermuamalah bersama orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ciri yang keempat, yaitu Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kalimat muhsinin ini artinya adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Artinya apa? Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, dia selalu mengevaluasi dirinya. Dia selalu memperbaiki dirinya menuju yang lebih baik. Jika di tahun lalu mungkin puasa Ramadannya masih bolong-bolong, masih ada yang tidak berpuasa, maka di bulan Ramadan ini dia berusaha memperbaikinya sehingga bisa berpuasa selama 1 bulan penuh. Ketika di bulan Ramadan kemarin dia masih bermalas-malasan untuk bertilawah Al-Quran atau bertadarus Al-Quran, maka di Ramadan ini dia akan memperbaikinya, yaitu dengan menghatamkan Al-Quran mungkin minimal 1 kali saja. Oleh karena itu, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya agar menuju lebih baik lagi. Dan karakteristik yang terakhir Allah sampaikan dalam ayat 135. Kaitannya yaitu dengan muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan apabila dia melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau dia menganiaya dirinya sendiri. Dzakarullaha, kemudian dia mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan dia memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun, dan setelah itu dia tidak akan mengulangi perbuatan dosa atau maksiat itu kembali. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita ketika kita merasa diri kita berlaku zalim, menganiaya diri sendiri atau bahkan menganiaya orang lain, menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, ataupun kita melakukan perbuatan maksiat atas diri kita, maka kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya taubat. Maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita serta menerima taubat kita jika kita tidak mengulanginya kembali. Atau kita sebut yaitu dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Itulah jamaah salat tarawih rahimakumullah, di antara karakteristik orang yang bertakwa,
yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135, yaitu takwa dalam muamalah. Bukan hanya takwa dalam akidah, takwa dalam ibadah, penting juga kita yaitu menjaga ketakwaan kita dalam bermuamalah dengan orang lain atau bahkan dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang Allah akan sediakan bagi kita semua ampunannya serta surganya yang seluas langit dan bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kultum tarawih kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan di malam berikutnya. Dan setelah ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, jangan lupa untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah di rumah masing-masing. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Saya tutup dan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.